Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu pada mata kuliah e-bisnis pertemuan ketiga dengan topik materi mekanisme dan proses e-bisnis. Mekanisme e-commerce dalam dunia bisnis adalah memahami e-commerce sebenarnya tidak jauh berbeda dengan memahami bagaimana perdagangan atau bisnis selama ini dijalankan. Yang membedakannya adalah dilibatkannya teknologi komputer dan telekomunikasi secara intensif sebagai sarana untuk melakukan dua hal utama. Kosyur pada tahun 1997 mengatakan, mengolah data mentah menjadi informasi yang dapat dimanfaatkan bersama oleh para pelaku bisnis dan konsumen, dan mendistribusikan data atau informasi tersebut secara cepat dan efisien ke seluruh komponen bisnis yang membutuhkan. 4 tipe aplikasi electronic commerce. Jika dilihat dari perspektif lain, yaitu berdasarkan jenis aplikasi yang dipergunakan, e-commerce dapat dikategorikan menjadi 4 tipe. Yang pertama, e-market. Yang kedua, customer care. Yang ketiga, vendor management. Dan yang keempat adalah extended supply chain. E-market atau internet market didefinisikan sebagai suatu tempat atau arena di dunia maya di mana calon pembeli dan penjual saling bertemu untuk melakukan transaksi secara elektronis melalui medium internet. Customer care. Customer care tipe aplikasi e-commerce kedua adalah suatu usaha dari perusahaan untuk menjalin hubungan interaktif dengan pelanggan atau konsumen yang telah dimilikinya. Vendor management. Vendor management hakikat dari sebuah bisnis adalah melakukan transformasi bahan mentah menjadi sebuah produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Dengan kata lain, mayoritas perusahaan pastilah memiliki pemasok atau supplier bahan mentah tersebut. Di samping itu, sebagai aktivitas penunjang seperti proses administrasi, pengelolaan SDM, dan lain sebagainya, kerap membutuhkan beragam barang yang harus dibeli dari perusahaan lain. Extended supply chain. Extended supply chain adalah urutan proses atau aktivitas yang dijalankan perusahaan mulai dari bahan mentah dibeli sampai dengan produk jadi ditawarkan kepada calon konsumen. Proses generik yang biasa dilakukan dalam supply chain adalah pengadaan bahan mentah, penyimpanan bahan mentah, produksi atau operasi bahan mentah menjadi bahan baku atau jadi, penyimpanan bahan baku atau jadi, distribusi, pemasaran, dan penjualan, serta pelayanan purna jual. Ini merupakan gambar domain dari e-commerce. Ada 3 yang terdiri dari institusi, proses, dan network. Mekanisme e-commerce. 3 domain besar pembentuk komunitas e-commerce. Yang pertama ada proses, yang kedua ada institusi, dan yang ketiga adalah teknologi. Proses. Proses yang berkaitan dengan produk atau jasa fisik. Menurut Michael Porter, proses utama terdiri dari inbound logistik, production, outbound logistik, and distribution, sales, and marketing, dan service. Proses penunjang terdiri dari procurement, farm infrastruktur, dan teknologi. Sementara proses yang melibatkan produk atau jasa digital akan mengikuti rantai nilai virtual seperti yang diperkenalkan oleh Indrajit Singh yang meliputi rangkaian aktivitas gathering, organizing, selecting, synthesizing, and distributing. Institusi. Salah satu prinsip yang dipegang dalam e-commerce adalah diterapkannya asas jejaring atau internet working, di mana dikatakan bahwa untuk sukses sebuah perusahaan e-commerce harus bekerja sama dengan berbagai institusi-institusi yang ada.
atau perusahaan tidak dapat berdiri sendiri. Sebuah perusahaan .com misalnya, dalam menjalankan prinsip perdagangan elektronik, harus bekerja sama dengan pemasok atau supplier, pemilik barang merchant, penyedia jasa pembayaran, bank, bahkan konsumen atau customer. Kerjasama yang dimaksud di sini akan mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang diinginkan dengan cara melakukannya secara otomatis, melibatkan teknologi komputer dan telekomunikasi. Teknologi informasi. Ada 3 jenis tulang punggung teknologi informasi yang biasa dipergunakan dalam konteks perdagangan elektronik, yaitu intranet, extranet, dan internet. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menerapkan e-commerce. Yang pertama, standar yang digunakan. Yang kedua, teknologi yang dipakai. 3, sasaran yang ingin dicapai. 4, faktor-faktor budaya, sosial, maupun politik. Penghalang utama melakukan e-commerce. Yang pertama, para pembeli belum menaruh kepercayaan kepada e-commerce. 2, pembeli tidak menemukan apa yang dicari di e-commerce. 3, belum ada cara yang mudah dan sederhana untuk membayar. 4, surveying di e-commerce belum lancar betul. 5, takut terjadi pencurian kartu kredit. 6, takut rahasia informasi personal menjadi terbuka. 7, kinerja jaringan yang kurang baik. 8, belum punya model yang baik untuk men-set up situs e-commerce. Perkembangan e-commerce di Indonesia mengalami hambatan dikarenakan yang pertama, infrastruktur, yang kedua, kesadaran, yang ketiga, keamanan, yang keempat, budaya atau kebiasaan, yang kelima, penyedia e-commerce. Kegiatan pada e-commerce. 1. Promosi online. 2. Perdagangan online. 3. Transaksi online. 4. Belanja online. 5. Internet banking. Mekanisme utama e-commerce. Yang pertama, mekanisme utama untuk pembelian dan penjualan di internet adalah katalog elektronik, lelang elektronik, dan barter online. 2. Katalog elektronik. Katalog elektronik di internet makin populer, terdiri atas basis data produk, direktori, dan kemampuan pencarian, serta fungsi presentasi. Yang ketiga, lelang elektronik. Proses bersaing di mana penjual menyebutkan berbagai tawaran dari pembeli. Harga ditentukan secara dinamis melalui persaingan tawar-menawar. 4. Barter elektronik. Pertukaran barang atau jasa yang didukung secara elektronik tanpa ada transaksi uang. Manfaat e-commerce bagi organisasi dan pelanggan. 1. Ketersediaan pasar nasional maupun internasional. 2. Penurunan biaya proses, distribusi, dan penarikan informasi. 3. Manfaat bagi pelanggan. 4. Akses ke sejumlah besar produk dan jasa selama 24 jam. Yang kelima, ada manfaat bagi masyarakat. Yang keenam, kemampuan memberikan layanan informasi serta berbagai produk dan jasa dengan mudah dan nyaman kepada orang-orang di kota, desa, dan negara berkembang. Keterbatasan teknologi. 1. Kurangnya standar keamanan yang diterima secara universal. 2. Bandwidth yang tidak cukup.
3. Mahalnya biaya akses. Keterbatasan non-teknologi. 1. Persepsi e-commerce tidak aman. 2. Segi hukum belum lengkap. 3. Kurangnya penjual dan pembeli besar yang penting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.